Bismillahirrahmanirrahim. Wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi ay yuzkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Ulaika ma kana lahum ay yadkhuluha illa khaifin. Lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati 'adzabun 'adzim. Walillahil masyriq wal maghrib. Fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Innallaha wasi'un 'alim. Wa nazala lan tumurun nama ta'ana semangsane nyacat, semangsane ngritik utawa nyacat. Sapa al-yahudu Yahudi. Nyacat atau ngritik fi nafsil kiblat ing dalam masalah dinasai arah salat. Kiblat arah salat. Ini sangka Baitul Maqdis diarahno ning Ka'bah. Au fi sholatin nafilati utawa turun ing dalam masalah salat sunat ala rafilati yang ngatasi kendaraan fisafari ing dalam walungan khaituma tawajjahat sekirane madhep piye wae apa rafilah khaituma tawajjahat sekirane madhep piye wae apa rafilah wa nazala fa ila nazala apa sing turun walillahil masyriq wal maghrib walillahil iku kagungane Allah al masyriqu utawi arah wetan wal maghribu lan arah kulon ail ardu tegese bumi kuluha ya sekabehane arep li annahuma krana sak temene masyriq lan maghrib iku nafiyata iku arah lorone arep ail ardu tegese bumi kuluha ya sekabehane arep li annahuma krana sak temene masyriq lan maghrib nafiyata iku arah lorone arep fa enama tuwallu mongko sekirane madhep sira kabeh kowe madhep ngetan cek ngulon cek ngalor ngidul saat salat ning kendaraan fatamma mongko ing kono-kono panggonan wajuhi mongko iku ing kono-kono panggonan wajuhi utawi madhep ning apa wujuhukum fi salat tegese fatamma fae nama tuwallu kowe madhepno wujuhakum ing boro-boro wajah sira kabeh fi salat ing dalem salat bi amrihi kelawan perintah Allah Fatamma mongko ing kono-kono panggonan wajib utawi ridane Allah. Gunaka iku ing dalem kono-kono panggonan wajib utawi arahe Allah atau ridane Allah. Asal sesuai perintah kiblat dulu tegese kiblat Allah. Allah tikang radiyah kang ridane sapa Allah ing kiblat. Inna wa satamna Allah wasi'un dating jembar ya saut tegese jembar apa fadlu apa fadle Allah kullase ing saben-saben perkara. Alim untuk dating pirsa kita diri khalqihi lawan ngatur ning makhluke Allah. Ini kalau terang oleh masalah kiblat, termasuk sifatnya Nabi disebut ning Taurat Injil niku sholat ilal kiblat. Apa itu kamu sholat apa ilal kiblat? Bahwa Nabi pernah mengalami dua sholat di dua kiblat. Jadi Nabi ketika hijrah tenggine Madinah, niku sholatnya kan yang Baitul Maqdis sekitar 16 bulan. Menurut ahli-ahli tarikh. Karena Madinah itu sudah negara yang maju, ya, jadi banyak orang Yahudi Nasrani sudah negara yang maju. Konsekuensi dari maju itu sudah banyak sekali informasi ilmiah tentang polemik agama, polemik religius, ya, kayak sekarang, ya, kayak negara-negara sekarang. Sehingga ketika Nabi madhep Baitul Maqdis benar-benar menjadi Nabi tidak mengalami guncangan politik. Karena orang Yahudi dan Nasrani tidak janggal sebuah agama kok kiblatnya yang Baitul Maqdis. Itu tidak melahirkan kejanggalan sama sekali karena orang Nasrani punya Bethlehem, punya Bethesda, punya orang Yahudi jelas-jelas punya Baitul Maqdis karena Nabi Musa orang sana, sehingga tidak mengalami keguncangan sosial politik. Itu normal, sangat-sangat normal. Sehingga 16 bulan pertama Nabi di Madinah dan sholatnya madhep Baitul Maqdis ora ono reaksi apa. Wala-wali zaman Nabi itu sering ngeluh sama pengiran. Gusti wong kula niku anak turune Ibrahim kok. Kiblate anut kiblate Nabi Musa. Hasil wala-wali zaman yang pengiran dituruti kon madhep Mekah. Madhep Mekah mergo Nabi posisine ning Madinah ku perantau, paham gak bener ning Madinah apa? Perantau. Jarang Yahudi cangkem elek. Dhisik wis bener dari madhep itu Maqdis. Saiki berhubung kangen keluarga ini nak sholat itu ngadep desane. Mergo apa? Nggo kangenan mbek apa? Keluarga. Jadi ma wallahi an hadil kiblah illa rafatun di ahli. Muhammad kok padune kangen apa? Nah,
Dari sini ketok kamu nih. Betapa agama-agama itu mesti punya historis. Nah, lucunya ning Taurat diterangno termasuk sifatnya Nabi itu sallallahu alaihi wasallam. Mulane sahabat muhajirin sing iman dhisik sampai sahabat Ansor sing menangi iman sedurunge napa nasul kiblat. Bangga. Mulane sampean nak maca ning gone sahabat-sahabat iku banggaane wa ana mimman shalla ilal kiblat. Aku termasuk periode Islam sing menangi sallallahu ilal kiblat. Jadi udah bangga. Mereka man'utun fit Taurat bahwa Nabi Muhammad itu untuk ciri khasnya pernah sholat. Akhirnya setelah Nabi pindah ke Mekah itu menjadi perdebatan dari orang Yahudi ma wallahum an qiblatihim allati kanu alaiha. Saya pun subha minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu alaiha. Gerangan apa yang membuat Muhammad menjadi pindah kiblat? Dulu sudah benar, dia mengikuti tren agama Samawi. Agama Samawi itu Yahudi sama Nasrani dan semuanya mesti kiblatnya betul. Saya kira kok jadi ngono asal usul dia. Walallahum aqiblatul lati kanu. Nabi secara ilmiah akan jawab bahwa Mekah itu memang kiblat. Ya, Mekah sing kampung halaman Nabi memang apa? Kiblat karena di situ ada Ka'bah. Paham ya? Di situ ada apa? Ka'bah. Tapi orang Yahudi Nasrani itu tidak ngakui Ka'bah. Mengenai Ka'bah nasibnya bejo. Jadi Ka'bah itu nasibnya bejo. Mereka Yahudi Nasrani orang ngakoni gon suci. Orang ngakoni suci nasibnya kok Baitul Maqdis. Jadi perebutan. Orang tertarik wong Yahudi Nasrani orang tertarik baik Ka'bah. Seorang kalau nasibnya kok Baitul Maqdis baik Masjid Aqsa. Wong Yahudi mempertahankan tembok ratapan. Wong Nasrani mempertahankan jejak-jejak Isa ya kawasan kota. Wong Islam jarene Muhammad dianggap tahu merah. Nggak usah akhirnya masalah sampai sekarang. Itu bet Ka'bah. Ka'bah yang Yahudi Nasrani dari awal tertarik kan? Sehingga nggak pernah ada perbedaan. Nah, lalu kenapa Ka'bah menjadi kiblat itu janggal? Dari awal agama sama Yahudi Nasrani itu nggak ono yang madhep Ka'bah. Ya itu menunjukkan Nabi Muhammad itu seorang nabi karena beliau itu ummi, orang yang tidak terpelajar, orang nggak tahu baca sejarah. Akhirnya Nabi diwari Jibril, diwari Pangeran. Iya kok ayat itu inna awwala baitu wudi'alin nasi lalladzi dibakatan apa dari Nabi, asli-aslinya Baitul Maqdis di Ka'bah itu Ka'bah ngajak tantang-tantangan asli-aslinya mereka Mekah itu Ka'bah didirikan Ibrahim Baitul Maqdis didirikan Musa periode Ibrahim dan Musa itu disek ngajak disik-disikan itu disek Ka'bah itu sana ayat inna awwala baitu wudi'alin nasi lalladzi dibakatan. Cuma kecelakaan Nabi Ibrahim secara sejarah, beliau kan terus balik malah di Palestina. Sehingga hampir perasaan Yahudi Nasrani Ibrahim itu pengaruh Yahudi Nasrani karena tak usah melahirkan Ismail, juga terus ditinggal balikan ke Palestina. Itu maknanya sejarah. Sehingga orang Yahudi Nasrani Ibrahim bagian dari Yahudi atau Nasrani sampai Quran bendino. Bantah makanya Ibrahim Yahudi wala Nasranian karena jadi kaya kiai duwe wil ning desa, duwe demenan ning desa. Wong roe yo dipunyai itu. Anak turune ning desa agak pati konangan. Konangane biasane nek periode putu anak dibeli putu anake Mbah. Lho kayak iki kita nyata. Mergo kene balik ning duwe kan. Jadi sing diakoni kan apa? Duwe kok anak turun. Ayo pirang-pirang. Lain Jawa Timur ono guyon anak turune Kiai Sidik ku ngalim manten termasuk kaya Ahmad Sidik SQ. Tapi jarum Jawa Timur mana sini bisa. Tapi ini Gusti yang mboten bangga dadi anak putu ini kasih. Nanti ya. Angger wong gak bojo mau angger tisor. Saking aja. Jadi bojone Kiai ra bangga. Jadi bojone Kiai Jawa Timur mesti bangga. Angger wong tak bojone Kiai Romli misalnya. Bojone apa? Ya Romli Pamekasan lho, nanti Batu Ampar. Enggak gak tahu apa. Walhasil secara sejarah kan Nabi Ibrahim balikan pasti. Jadi bahkan kelahiran Ismail namun sekedar di sini. Bahkan sebagian dewa tidak dirubah sama. Lalu sono cerita Siti Hajar kamilan golek banyu. Karena enggak ditunggu Ibrahim. Sebagainya. Sehingga sejarah ini mate peletas. Supaya uang Yahudi Nasrani roh Ibrahim itu bagian dari Yahudi Nasrani karena beliau juga terus berkiblat di Baitul Maqdis aktivitasnya di Gunung Zion di apa walhasil
Sebab itu dalam memori Yahudi Nasrani janggal ketika disebut ana kiblat sing jenenge Ka'bah. Akhirnya dirunut ulang inna awala baitu bi alinna silalali bakat tambah. Iku buktine Ibrahim tahu garwa Sayyidah Hajar dan menetap tinggal di Mekah. Ibrahim lahirno Ismail. Lah Ismail iki sing kemudian menjadi cikal bakal bapak wong Mekah. Paham enggak? Mereka pertama ning Mekah enggak ada siapa-siapa. Nah, semua bangsa Mekah berani ngiriatin Ismail. Bahwa Ibrahim balik ning nggone Paris. Nglahirno dinasti yang disebut dinasti Yahudi. Mereka Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Nah, ini nggone Quran terangno wa miwaro Ishaq Yakub. Dan generasi Ishak ana generasi Yakub. Yakub dia anak Yahuda. Dulure Nabi Yusuf termasuk apa? Ya. Nah, generasi Yahuda ini kemudian menjelma menjadi Yahudi. So akhirnya Quran menurut sejarah ulang bahwa Nabi yang bernama Ibrahim nate urip di Mekah lan lahirno Ismail, dan saat di Mekah Nabi Ibrahim mendirikan apa? Ka'bah. Makanya surat-surat Baqarah mesti ini murni sejarah. Ada wa idyar fa Ibrahimul qawaidam dan jadi wa Ismail rabbana taqabbal minna itu murni sejarah. Itu mulanya ayat-ayat Madaniyah itu ora ana sing ayat-ayat iku Pak, ora ana sing ayat-ayat ibadah itu. Lebih karena perdebatan. Lebih karena ayat khusumah. Mulanya nek wong pakar-pakar tafsir nglebokno ayat Madaniyah sebagai ayatul jadal. Lebih karena perdebatan. Jadi misalnya ada klaim Yahudi Nasrani bahwa kiblat tertua Baitul Maqdis. Ternyata di debat di Quran inna awalan apa? Baitul. Setelah dilacak faktanya memang demikian. Paham ya? Terus diulang lagi sejarah bahwa idyar fa Ibrahimul qawaidam min al-baiti apa? Wa Ismail. Bahwa pendiri Ka'bah itu Ibrahim Ismail karena dulu yang membangun pondasi-pondasinya juga Ibrahim. Nah, kemudian fakta sejarah ini hilang. Sebab itu Quran nganti kangelan nerangno bukti sejarah. Iki sing disebut fihi ayatum bayyinatum maqamun Ibrahim. Kowe nek ora percaya nak Ka'bah gawane Ibrahim, delok watu sing ning gone Ka'bah. Iku ana watu sing dadi tipak glamakan Ibrahim. Iku tipak glamakan Ibrahim Ismail zaman bangun apa? Ka'bah. Lalu yang dimaksud makam Ibrahim adalah Al-Hajar Al-Ladzi apa istana ilahi Ibrahim. Itu watu sing dhisik digawe ganjel Nabi Ibrahim zaman bangun apa? Ka'bah. Cara saiki bukti empiris fihi ayatum bayyinatum maqamun apa? Itu ada jejak. Itu gak ada kayak ini Bonang. Bukti bahwa Sunan Bonang hidupnya di kawasan Lasem karena pas sujudannya di Bonang Lasem, bukan di Tuban. Itu Tuban itu mau tinggal makam. Nah Tuban oleh sudah di kota santri. Sunan Bonang uripnya di kawasan Lasem. Sehingga pendiri-pendiri pondok di Lasem memang titisannya Sunan Bonang. Kawasan Lasem, Sedan, Sarah. Mulanya kasus nih gak Perak ada makam yang muridnya Sunan Bonang gak soleh. Karena memang beliau hidupnya di kawasan sini. Mulia ya nih Bonang Lasem. Beliau punya pasisisan di situ, Gila itu Itulir Negono, Putri Cempo itu, dan sebagainya. Sehingga untuk berkait aktivitas kealiman Sunan Bonang itu daerah sini, ada besaran, langsung, tentang. Iya, karena memang aktivitasnya beliau di sini. Cuma karena secara sejarah Tuban itu dulu pelabuhan besar, sehingga saat tentara Tartar mau menjajal Majapahit itu kan singgahnya di sini. Ketika cerita-cerita belanja Milo kepengen nantang kesaktian Sunan Bonang yang mesti singgahnya di Tuban karena pelabuhannya apa? Di Tuban. Tapi kalau aktivitas kealiman beliau itu di sini. Itu cara Ka'bah itu fihi ayatum bayyinatum maqamun apa? Buktinya itu jejak pas sujudanya semuanya di Lasem. Paham ya? Itu sama dengan Ibrahim. Itu makam Ibrahim itu makam kuburan. Itu kan waktu kan. Jadi tidak ada sampai tahu kaji. Nah itu memang begitu. Sehingga ayat-ayat Madaniyah itu lebih ke ayat mujadalah. Makanya nanti di ilmu tafsir dimasukkan ayat mujadalah, bukan ayat-ayat ibadah. Rata-rata ayat mujadalah perdebatan. Karena memang sudah permainan ilmu klasik gitu tadi. Jadi ketika Muhammad ditanya, kok madhep kiblat itu alasannya mau madhep kan? Karena mereka sudah lupa sejarah bahwa Ibrahim pernah. Mereka kenapa kok lupa? Lalu asal usulnya kenapa? Karena Ibrahim dapat anak ini, kalau mulai nih, ayo semari perkara kan dia mulai barang itu. Jadi
kiai gede iku duwe wayoan ning desa iku terus manggon kono kan konangan. Lah balik meneh semare pulang. Lho kan kata to. Ke iki distrik di Garwani Tegal. Iku wak roe terlambat. Anak kan gareanku sing kok gak. Iku roe sepuh. Ya kayak ora kurang. Lha iku umpama ana sejarah. Umpama iku nabi kan. Jadi putra-putra ning rumah kan jelas-jelas. Terus beliau sepuh. Ada cerita lagi gede wayoan. Bujane sini Zainab bisa. Sampai mati ini kisah nyata ya. Zainab kula sing bojo pertama kula. Oh iya juga Zainab. Sebelum bojo kedua ini saya ora Zainab kulo. Artinya sejarah kan terputus. Sejarah identitas bahwa Ibrahim nanti teng Mekah itu terputus. Lho soal saiki terkuat aja era Islam terkenal terus ono Quran yang terkenal niku. Dari zaman niku ora gak ana cerita. Itu kali-kali Baju Ber itu wong Gondang, tapi ketika beliau besar-besaran secara tertutup. Nah ini waktu itu Gondang. Kayak gitu itu. Secara itu akan tertutup karena domisili tokohnya, karena beliau wong meroe, beliau wong alim, taran gitu. Kayak aku enten misalnya wong roe Gus Bak wong naruhan, padahal bapakku wong Lasan. Karena secara fisik domisili di sini. Ya kayak begitu. Nah, itu Ibrahim terus pulang lagi ke Palestina. Lalu di Palestina delala anak turunnya Ibrahim itu wong terkenal. Yaitu Nabi Ishak dia anak Nabi Yakub, kemudian jadi dinasti besar. Sengko kelompok Nabi Yusuf jadi dinasti besar di Mesir, sempat jadi raja kan. Nabi Yusuf bin Yamin. Sing kelompok Yahudi itu diwongkok nang Palestina. Jadi jabat. Sing Ismail kere, kalau gue balen awal kere tetap populer. Jadi Nabi Ibrahim sing anak turune Palestina wong kelareng-kelareng kan. Periode Nabi Yusuf sempat jadi perdana menteri ning Mesir. Yahudi jadi wong hebat ning Palestina. Ismail kere ning utara kelar-mangan, iku biwadin wiri napa? Kelare mangan mau ukuran robana lukimus salat. Pokoke kelare mangan ku kena nggo sang salat ora nang bangun negara kok bangun negara kere kok. Wah. Bang, akhirnya wong roe Ibrahim bapak dari kerajaan Palestina Mesir. Sing ko ibu sitae Nabi Yusuf termasuk putu Ibrahim dadi napa? Roji. Lan wong nak muji Yusuf ku Al-Karim, Ibnu Al-Karim napa? Ibnu Al-Karim. Ko Yusuf bin Yakub bin Ishak bin satu-satunya nabi sing bapak turun nabi bisa. Wes buanteng rojo anak nabi yo nabi. Putune nabi pilih. Iya, rojo bisa enggak? Jabat. Jadi jabat. Wah, akhirnya tingkat kepopuleran dinasti Ibrahim yang di Palestina itu enggak tertandingi dengan yang keadaan di Mekah. Lan ini tiba itu dari kultus selalu tetap rasa nerangno. Berjanji berapa bisa nerangno. Warafuhu ilal khalili Ibrahim amsaka dosariwa. Meskipun soal nasabe Sayyid Adnan untuk Ibrahim itu tidak dibicarakan oleh syariat. Mereka nasabe boleh. Karena mereka orang-orang miskin juga populer, ngelacak rakan ngelang. Itu nak rojo, Pangeran Philip 1, Philip 2, Philip 3 rakan bangkan, Sultan 10, 9 mereka rojo. Orang kiri paling ngelacak, bapak harus hilang batang. Mungkin wah, langsung hilang nih di era bampuh, bang kita bawayan udah siapa ketemu nih Surabaya, wah, bagi tahu kawin pada nih dah, dari ada anak merantau bodoh sih hilang, atau ya kok kamu ini wong pati rai, wong pati, narasi terang no asli nih bangunan wong raro gak, pokoknya wong gak domisili, sih ngentainin terang kan, mereka mesti wong itu ngukuri alamat nganggo tempat apa, domisili. Walhasil Nabi Yusuf itu kan terus terkenal. Sebab itu unsur nasabnya diketahui. Jelas Yusuf bin Yakub bin Ishak. Makanya terus Nabi bangsa Arab ke Ibrahim itu wa'adna bila roibin indadawil ulumin nasabiyah ila zabihi napa Ismail anisbatu amuntan. Wah jelas wa'adna bila roibin indadawil ulumin nasabiyah ila zabihi Ismail. Jelas secara teori nasab adna itu Nabi Ismail. Tapi tiba kan aneh, berjanji kan aneh. Wong jari mesti dok Nabi Ismail, dok Ibrahim yang amsakan Nusari apa? Wah lucu, padahal Ismail mesti bin Ibrahim. Mereka kok gak iso buktekno silsilah. Golek Adnan bin Sopo dia pusing. Lho ngelacak silsilah wong ora terkenal angel lho, Pak. Jajal ki ngelacak Hamengkubuwono 10. Kowe ora pakar lah roh to.
Ya mau bonus 10 ya ben 9 ben 8 ora royo. Jajal ke ngelacak putune Mbah Bibar sing liwat Mbah Mun gampang karena populer. Jajal putu Mbah Bibar sing ora liwat populer. Misalnya putrine Mbah Bibar ana sing tok Swedang Guswatit. Sasaran ora roh, padahal ya putu napa? Mbah Bibar. Jajal sing liwat Mbah Mun. Putu Mbah Bibar. Mulane wong sing ra terkenal kudu siap kalah wae. Lha iya lho kan. Wes kaya kan cara wis. Foto-foto putu Mbah Bibar wong sepakat putu Mbah Bibar. Sebenarnya dinasti mesti hilang tuh, asing raja terus ya, iya. Lah, sing dinasti kok Ismail raja, jadi dia. Mau cerita anak ngenes. Nabi Ismail golek mangan ini dicek kang. Saya tadian golek mangan kan. Padahal dinasti Yusuf. Dinasti Yusuf itu sama delok teng mungkin Yusuf 1, Yusuf 2, Yusuf bapak penguasa Mesir sekian, Fir'aun sekian, sing wong tafsir Munir kabeh iso ngelacak Kak. Yusuf sing Fir'aun sing dihadapi Musa itu Fir'aun kesekian. Ya toh sing dihadapi Nabi Yusuf Fir'aun. Ya Fir'aun nama gelar kan. Nama gelar kerajaan. Ya. Makanya Nabi Yusuf raja itu yang menangi generasi Fir'aun. Nabi Musa yang menangi generasi Fir'aun. Cuma kan Fir'aun keberapa kan. Tapi bisa dilacak karena mereka orang-orang populer. Beda nak Sayyid Ismail. Mengenai ya Wadinanu bila Rubin menjadi Rubin Nasrati ada Ismail. Secara teori sejarah meyakinkan sekali di Sayyid Adnan turunannya Islam. Maksudnya meyakinkan gini, karena bangsa Mekah itu bangsa yang terbelakang, tidak kemana-mana. Jadi uang nak neng kawasan ngono, mesti turunannya Ismail. Yang pertama menghuni Mekah kenapa Ismail. Jadi kalau kue raro nasabe wong di, tapi nak wireng keriting mesti wong aborigin, itu mesti asli Australia kan. Nah ana putih mungkin blasteran wong Inggris. Jadi ora roh nasabe detail lah kan iso dihitung. Jenis rai ini mesti asli Indonesia. Bahasa ireng. Kok artis kok ayu-ayu si blasteran. Terus jajal bapak Jerman. Artis Indonesia apa ayu gede awake mergo wis blasteran. Paham ya? Artis yang top-top kok India gitu. Artis India kok ayu-ayu. Mergo blasteran Inggris. Sama ada nih berita itu wir gitu, wir ngelak keriting, sini kalau ular kubra loh, kalau ular kubra disembah, paham gak ya? Dia jadi berita, itu dia asli. Lalu naruh detail lah kan itu ditebak, mesti nasabnya meyakinkan itu India, kok India. India ayu gak meyakinkan, tenang gak setelah dirunut ternyata Inggris. Lah, saya ajaran bisa pakai teori itu bisa jelas-jelas dia itu enggak pernah keluar, mesti benar apa? Ismail. Lalu wa adna nubila rizqin intazawil ulu min nasyabi dari Ismailan sesuatu. Nisbat itu kan sesuatu yang tidak detail. Dinisbat no, maksudnya di mansubur kan sesuatu yang tidak detail. Lalu darani barang yang ora jelas kan nisbi. Barang apa? Nisbi sesuatu yang tidak akurat itu bahasa Arabnya apa? Nisbi. Makanya nisbat itu muntah. Kira-kira ya kok ono gitu. Tapi yang kira-kira secara ilmiah itu tadi kayak raya-raya aborigin Australia nopo Mana terusannya ya lusu. Mereka mau wong dari nedok dari Ismail kok warohuhu ilal khalili Ibrahim amsaka anhu syari'u. Soal detail bin sop itu tidak dibicarakan. Nah itu kan kira-kira bulat loh. Kowe golek nasabe kiai gede sing sangka turunan biasa. Gitu kan, kayak misalnya kok Mbah Maksum Bali bin Maksum cek populer Maksum bin sapa wong kira. Kayak Mbah Mun bin Jubair terkenal Jubair bin sapa wong karo. Wong Badahlan wis jeneng bab pisan. Lha nggih Mbah Mun cerita jeneng Jawane Abe Badi Baru Bakarlan, cuma karena be ulama terus didadekno Dahlan. Kan sudah orang awam wong ya sama seperti Ki Arwani bin Amin hilang. Wong mau bangga Gusudin bin Amin itu orang biasa tak kok. Lalu itu misalnya dirunut nangka, kode-kode ngeklaim turunan kudus, gampang batu rekan. Misalnya ini jujur ya, mengaku ya turunan kudus ini, mbak-mbakku ya orang kudus. Wah nasing, ini sejarah itu bukti nasing tepat antar terkenal sih hilang kan. Sementara sini Palestina uang kelahan kabel, bahkan jahat. Nabi Yusuf juga jadi perdana menteri. Mulai nasabnya uang roh kabel, Yusuf, bin Yakub bin Esak bin. Mengenai tambah uang nak ngelem berlebihan Al-Karim nopo. Padahal Ismail ceritanya itu boleh banyak kangenan. Nanti Ismail kejet terjadi Zamzam.
Terus wong kere golek banyu dhewe Sayyidah Hajar pelayan-pelayan dadi sa'i. Wong cerita khas wong kere kabeh. Lho golek wong ape kelahiran golek banyu pelayan dhewe. Nek ora wong kere kan gak mungkin. Orang juga dikembang. Tapi makanya sejarah haji itu sejarah mengulang Ismail. Itu kejadian Ismail pas nangis jadi Zamzam. Moyang melayune Hajar golek banyu dadi sa'i. Paham ya? Takdir itu setan Ibrahim kan nyembelih Ismail dari balang paham ya? Itu kan semuanya mengulang sejarah Ibrahim. Ini agama Islam darahnya Anif Tabi Millata Ibrahim Anifah. Bahkan ada satu ritual yang murni mengenang perjalanan cinta Ibrahim. Nah, terus ketika Ibrahim balik Rono, ketika Ismail periode gede balik. Dan pengiran ya, harus balik orang untuk tugas Papua ke nyembelih anak. Terus pokoknya ceritanya Mekah kan harus kafe. Tekan balik, kok nyembelih apa? Soalnya cerita balang jumroh macam-macam. Itu nunjuknya kayak bahwa Mekah itu secara teori itu tua sekali. Makanya atas Nabi Muhammad secara ilmiah nerang, no, inna awala itu dan anak aku bangga no Baitul Maqdis perkara didirikan Musa. Periode Musa itu rasa usai periode Ibrahim. Mestinya tetap tua. Ibrahim itu kata yang dimaksud Quran inna awala baitin wudi alina silalladhi dibakar mubarakah wa husnal bilal. Dan Quran detailnya ngono kak. Kowe nek ora percaya fihi ayatum bayyinatum apa. Itu langsung bukti bahwa Sunan Bonang aktivitasnya di Lasem kawasan Lasem. Itu ya pasti jutaan itu. Mengenai versi sejarah yang akurat kok mulai sumur ke Pelab itu kan berangkat ke zaman Sunan Bonang. Nah, cerita-cerita wayangan asram. Warang belancak minus juwaduk melayu terus nyemplung sumurnya suka enak nafsu dan gunang-gunang darah di sumur terus merucut tidak pamutan dari modal ini sejarah itu jadi sumur kebelinya tukaran musuhnya menurut apa sumur cuma kalau gini terus tertutup gak tidak taruh jatuh bisa iso apa. Makanya kayak Tuban ada pondok sebenarnya memang tua Rembang. Nah, sudah Rembang gitu sambung ke Kudus karena Sunan Kudus kebetulan juga senang bikin monarki. Jadi beliau tipikal ulama yang senang monarki. Beliau punya kantor, punya pendopo karena beliau jabatannya itu qadhi. Paham cara saya ini Sunan Kudus apa? Qadhi. Sebab itu semua sengketa kewalian dan kekuasaan Sunan Kudus terlibat. Mana Kiai Kudus iki ngono ya harus sejarah. Sunan Kudus itu tipikal kiai yang malah urus-urus perkara karena dia jabat qadhi. Mana itu pendopo duwe kantor. Termasuk beliau ikut menangani konflik terparah di Wali Songo itu zaman Arya Penangsang itu karena Sutono Ijen. Itu kan ramai kan. Dia yang termasuk. Beliau lebih mihak Arya Penangsang karena dianggap lebih sesuai syariat. Jadi konon wala-wali zaman walhasil kalau Kalijogo lebih mihak Hadi Joyo. Jadi apa? Pangeran Jogja. Apa gelar ini? Pangeran Sutowijoyo. Barang-barang walhasil walhasil zaman Arya Penangsang ya. Perang bisa kan bertaruh nak sing kalah rasa kekerasan. Akhirnya Jepang itu mau jadi adipaten kabupaten yang jadi kerajaan Jogja. Kemenang perang kenapa? Lalu wong Jogja itu lebih pengagum Kalijogo karena dulu yang bela Sutowijoyo kan itu Kalijogo. Sunan Kudus berak ya. Karena kan kayak kalah. Sama Arya Penangsang kenapa? Lalu kalau kecamatan wah jenis kecamatan Pleret lah, asing Tanggoni. Jadi saya terkenal ini sejarah Arya Penangsang kalah ditumbak abad Kiai apa Pleret, dia badek nona kampung Kulo nona Pleret. Tapi itu menunjukkan sejarah bahwa Sunan Kudus itu jatuh. Ketika ramai begitu bolak-balik angger keramaian udah ada orang Islam. Sono wali-wali model Sunan Kudus, gak malam muka, kudu murah semua. Mari godaane angel ora karuan saya godane wis ra siap ngadepi apa? Iya, minggat. Jadi wali sing minggat itu ya pirang-pirang. Tadi Joko minggat ning kawasan Jogja. Nanti dadi Cipang dadi napa golongane sapa ini Joko Tingkir kawasan Solo 3, kawasan Solo sampai dadi Jogja lagi. Tapi saya kemarin gede, mau ora ngono iku Islam lambat masuk ning Jawa bagian gitu ya bagian selatan. Mergo Wali Songo itu kan di Pantura semua, terkonsentrasi di Pantura. Kenapa di Pantura? Karena pelabuhan. Dulu itu Islam dari luar
dari Pakistan, dari India kan mesti mlebu apa? Pantura atau karena dulu hanya ada sarana apa? Paham? Makanya mesti di kawasan Pantura kan. Tapi selama konflik itu Islam nyebar nanti itu gara-gara kali Joko keluyuran Dodin gitu. Mulane Yogyakarta pirang-pirang aliran-aliran rasolat. Jadi jenenge aliran kali Joko itu jenenge. Mulane kalau universitas podo-podo UI ini sing nganggo jeneng kali Joko ra Jogja. Universitas Islam Negeri nganggo jeneng kali Joko ra malah apa? Itu memang sejarah terus. Dan Arab percaya fihi ayatum. Sejarahnya kali cukup banyak sekali memang di kawasan Tingkir. Karena dia terus di murid-murid. Kok Joko Tingkir, Suhowijoyo, terus sekarang ada di sana namanya Ki Pleret kan dulu sejarahnya. Karena saat Sutowijoyo ngalah dari Sengkang, dia coba nama Ki Pleret. Itu ketok sekali. Kalau sejarah begitu tuh kelihatan sekali. Ini tuh fihi ayatum bayinatu makom. Lah Sunan Kudus pakai standar saya. Ini rasa model Sutowijoyo. Kok kecil. Sampai saya di Kudus standar syariatnya tinggi. Sholat itu agak serbanan makruh tenan kalau santri Kudus. Barang ini sekarang untuk sholat serbanan sihnya. Lalu tenan, wong serbanan hilang, gue tampar tenan. Berkau nemu itu nak serbanan walau fakir nggak mau rakyat. Ini kan santri Kudus. Ini kan kata anggun ini. Seribu kali liter. Oh iya. Itu kan masya Allah sebanyak 20. Saking sunate. Saking sunate. Itu Maisal yang hukum. Iya. Masa bin Wahid. Orang oleh sholat pagi juga. Terus sekarang ngono-ngono dan belum sholat piro-piro. Nanti sekarang itu sholat rakoda. Apik. Aku tuh temen. Berkora oleh sholat pagi kita kan. Masuk joban, serban macam-macam. Parah terus juga jamaah ya, kritis langsung. Oh, pakaiannya resmi. Kalau kita kuat mesti semuanya terus makan di jasad. Ya karena memang Sunan Kudus begitu. Itu beda dengan dinasti Sunan Bonang. Kan wali songo paling alim itu kan Sunan Ampel sama Sunan Bonang. Sing alim itu. Sunan Ampel karwan mang bapak kealiman Sunan Ampel karena dia orang alim. Terus Sunan Bonang nggak putrane Sunan Ampel yang nitis alim itu. Hasil wong alim itu mesti punya keluasan pandang. Hasil beliau punya perilaku ibadah yang standar, gak terlalu repot. Yo ngakoni proses yang berbeda. Nanti Sunan Bonang di murid kali Joko ya biasa. Muridnya ora tau ketunan malah nganggo. Nganggo apa jenis cara Jawa gak blangkon. Perilakunya ya gak normal, artinya gak normal khas wali ya mereman terus. Muridnya yo gawe wayang, gawe ketoprak ngono ya sejarah. Tapi Sunan Bonang kan orang alim, keluasan ilmunya itu mentoleransi itu. Namanya cara ngalim kaliber kan, ya wong macam-macam, asal maslahatnya. Sampai itu memang nggak apa-apa itu. Tapi itu Sunan Bonang sama Sunan Ampel itu sama-sama melahirkan varian-varian dalam Islam yang luar biasa. Karena mereka orang alim. Misalnya kayak Mbah Mun kayak aku, atas nama wong alim sih gampang toleran, karena punya wacana yang luas itu. Ya biasa saja melihat yang beda-beda itu. Tiap ngaji uang gerono. Sengkotok-kotok mesti fikih ngalim gue ya oleh. Semua wajib tenanan haram-haram gue fikih. Sing kaliber ya oleh meneh. Lah masalah haji. Haji kayak apa aturan jelas. Masalah wukuf menene. Ben ngaji ngalim wukuf usah walau mururan senajan untuk liwat. Oke kadang mesti kurang ajar walau itu labi abikin deh. Nah contoh 5 tahun nggak boleh dua hilang ya boleh apa barang apa? Bukan tak ngambil itu kan pelecehan ibadah. Tapi ibadah di sana senajan contoh murure walau itu labi apa? Abikin. Itu betapa kan keluasan ilmiah kadang terus melonggar itu sampai begitu kan tak ngambil mau ibadah walau itu labi apa? Sunan Bonang itu tidak apa-apa. Nah itu beda dengan Sunan Kudus. Sunan yang paling ekstrim gitu itu Sunan Kudus, Sunan Giri kan itu. Sunan Giri yang sekarang mengenai Giri, yang saya anak turunnya pondok di turun Bagobur kan, mengenai Giri. Ya itu kan termasuk di syariat. Jadi beliau termasuk mewarisi Sunan Ampel yang khas syariat. Dan beliau murid Sunan Ampel. Gila jadi mantu nih, tapi jelas murid. Beliau lama ngaji di Sunan Ampel. Itu termasuk fanatik kan bersyariat. Mengenai sejarah para kiai yang gak ditulis buku sejarah para kiai. Itu musuh besar kali Joko kata rusak. Jadi Joko itu tahu ke wayang tengol wayang uang. Itu kekuatan. Man sawara suratan haram bersoal. Tukaran ya.
tukaran Sunan Kalijaga temu ora kok enak iki ora jenis sing iku iki niate dakwah ora jenis sing mlebu hadis iku kok itu akhirnya di tengah-tengah Sunan Bonang tengah-tengah jenis ngene nak wayang tenggol pancen mirip Pak saya digepeng itu jadi wayang apa karena itu agak mirip wong jadi itu apa mereka ciri utama sing dikon ngekek nyawa nak bentuke layak kek nyawa nak gepeng kan ora iso wong keprindes suwe mati artinya itu kowe tau Kak bahwa sebetulnya Wali Songo itu ya tidak terus mulus sepakat itu karena terus kan secara ideologis cuma mereka disatukan oleh seorang satu guru itu senang. Jadi kebetulan mereka punya guru yang generasinya jauh sebelum itu namanya mutlak Wali 9 sepakat Sunan Ampel itu senior karena memang yang pertama beliau ya guru Raden Kata, guru Pak Abai Sunan Bonang, semua itu diutang ilmu ke Sunan. Itu enak. Jika ada pemersatu, ya Sunan Ampel karena orang alim, varian-varian mazhab itu maklum. Itu kayak enak betul. Wong nak ngalim tahqiq itu tetap mudah, karena dia tahu asal usul mazhab itu tahu. Itu nak ilmu itu kan umroh itu kan. Kue ning desa nama masjid loro, mesti gitu. Darani rasa. Nah, wong alim-alim kali pergi ya. Entah itu Jumatan, Jumat itu sama salah kalau ngalim-ngalim kali itu Jumatan 40 itu acara fakir itu Jumatan orang 10, orang 20 kan gak masalah itu kan rubah tuh artinya contoh syarat arba'ina kamilin uang ele tak boleh nak terus takrib bos arba'ina sih apa kamilin cek yasmaul khutbah jangan terima syarat 40 cek nanti mau tambahin apa yasmaul kenapa yasmaul sobong teko deguri ada dari kanca-kancaku maksudnya perlu khutbah perlu suara deh ora perlu artinya maksudnya perkataan baru ora perlu nak bawa mar pas tengah khutbah ora kudu perlu penting wis krungu rameni nak khotbah lagi ngomong tak ada pas bawa mar khutbah iku krungu gak samus krungu gak romat melayu kenapa kayak mau nalong ini orang yang kurang ajar kata suruh bengak-bengak khotib bisa apa? Cukup. Dan maksudnya yang mungkin agak menurut suaranya khotbah itu bentuk mau iba. Pak itu piye sedurunge itu roh khotbah roh aku arah dia apa ngomong nak roh. Paham. Paham benar. Jadi itu di sejarah bahwa itu tadi perdebatan tentang perpindahan kiblat itu neng ayat-ayat madani mesti suasana deh ayat itu ya, mulanya tentang ulumut tafsir dikategorikan apa ayatul dan karena sudah kelas-kelas ilmiah akhirnya wong Yahudi apa gak iso nompo lalu gak iso nompo itu sampai Quran difonis saya kulu sufa apa dianggap orang-orang bodoh. Artinya dianggap bodoh wong karuan Ka'bah itu pendirine Ibrahim kok dianggap ora kiblat sing sah. Nah wong Yahudi gelem belajar sejarah mesti ora janggal. Nah Ka'bah dianggap kiblat. Kok wong Yahudi mau nuruti sentimen paling Muhammad kangen keluarga. Terus nah. Wa qalu takhudallahu walada. Wa qalu lan padha ngucap sapa Yahudi Nasrani biwa wa dini ayil Yahud lan Nasrani. Tegese sebagian kelompok wong yang bilang kalau Yahudi dewi ya banyak kelompok lah, tidak semuanya demikian. Yang Nasrani dewi juga ono kelompok Nasturiyah, Yakubiyah. Ya kan gereja-gereja lah, ono Yakobus, ono Nasturi, ono apa itu kan tiap gereja kan itu beda lah, mazhab-mazhab. Kalau gereja di Yogyakarta, lu supaya Islam cekak. Sampai daerah di rumah Allah, rumah apa? Nih kota-kota di rumah Allah kan gak Islam ya. Enggak tuh kan? Nenggo di pinggir ibu itu orang gereja kubedi dibangun kayak hotel, ini rumah Allah. Gitu. Jadi di Kristen sendiri itu tidak semuanya Trinitas karena ya Kristen sendiri sektenya ya banyak. Kode Islam. Malah semua sejarah kenabian Nabi Muhammad sing ngakoni pendeta Kristen enggak ada mulai Rohibu Khairah sampai sinten enggak. Para bin Nawfal itu pengikut Nasrani semua. Karena tidak semua pengikut Nasrani berpaham Trinitas dua Tuhan tiga. Ngerti. Jadi macam-macam. Makanya kayak mana nih gini itu waqalu lan ngucap sapa Yahudi tapi bagian kelompok Yahudi bukan Yahudi apa keseluruhan. Wan Nasara kelompok Nasrani. Waman dan wong jama kang nyangka sapa man anal malaikat satune malaikat bukan tuwa iku anak-anak itu.
oleh ngucap ittakhadallahu walada. Ittakhadha ngalap sapa Allah waladan ya. Qala ta'ala subhanahu lan wa suci Allah dan sian lan bersih lan maring Allah saking walad. Ballahu ma fis samawati wal ardh. Ballahu balai iku dhewe Allah mau apa wae fis samawati kang ing boro-boro langit wal ardh lan. Apa nimilkan kepemilikane wa khalqan penciptaane wa abidan dan keperbudaan. Wal milkiyatu utawi ing rasa kepemilikan itu nabi. Iku nafekno apa milkiyah alwiladata ing kelahiran. Nek wis diarani wae iku berarti ora ana unsur anak. Wa upira lan den tembungno bima lan mata takliban utawa abara lan tembungno sapa Allah bima lan mata takliban krana menangno lima mare perkara layak ilu kang ora dene akal. Qulul lahu qul. Kulon te saben-saben suci lagu maring Allah kon itu nang tunduk. Muti ulat tegese tunduk kabeh. Nah masalah ini iku kamu nih. Wong Islam itu kudu belajar fisika. Cara aku paling kayak gini Imam Suyuti kan kita orang bidangnya. Muni wal milkiyah tunafil wilad. Karena semua yang di langit bumi itu milik Allah, maka tidak ada anaknya pengiran. Mergo anaknya pengiran mesti dia milik. Mergo ana teori waris. Jadi nak isa dari anak pengiran berarti malah dia milik ning langit bumi. Mergo anaknya sing duwe. Anak sing duwe ada hak apa? Itu khas Arab lah, kayak begini itu khas Arab. Wal milkiyah itu nafsi wilad. Tapi ini khas Arab, khas. Tentu gak dipakai oleh pakar-pakar ilmu kalam, gak dipakai. Jadi pakai para pakar ilmu kalam bisa kitab-kitab tauhid. Jika Tuhan punya anak, artinya ada elemen Tuhan yang hilang. Misalnya wong dia anak berarti manine coplok, spermane coplok. Berarti ada unsur Tuhan yang rontok. Jika ada unsur Tuhan yang rontok, berarti ada unsur yang dari alam kodim, dari sesuatu yang sakral menjadi rontok. Larang rontok itu sudah naksun, sudah terjadi kekurangan. Tiga mana? Pangeran ada anak itu berarti orang sebagian berarti pangeran yang merotoli, bos spermane bapak. Tapi belum di pangeran orang berarti yang apa? Produk. Itu lebih masuk akal, itu lebih artinya diterangkan secara fisik, secara teori. Jika Tuhan itu jadi isanya sebagian dari Tuhan itu ada yang proses dan itu berarti ada yang tidak sempurna, ada yang. Nah jika misalnya masa dari orang Kristen kan itu tidak fisiknya Tuhan sing protol tapi Roh Kudus. Lah ya Roh Kudus itu siapa? Roh Kudus itu satu malaikat yang diri Tuhan yang ada di Isa. Berarti tidak bagian dari Tuhan. Ya sudah ada apa-apa. Sebab itu Quran di antara bahasa Kristen yang Quran pakai itu istilah Roh Kudus, waruhum minah. Karena kalau teorinya begitu kan nggak apa-apa, nggak ada. Lainnya nggak berarti kan. Soalnya bahasa Quran masih nggak apa-apa kalau pakai istilah Roh Kudus, waruhum minah. Pakai istilah itu Quran sendiri pakai istilah itu karena memang kalau teorinya begitu kan nggak ada masalah ya kan. Quran Allah tidak apa-apa sama sekali. Kemudian Roh itu berubah Jibril siapa di pasrah akan masuk Islam. Nah, kan nggak punya akibat apa kan? Paham kan? Makanya Quran mau pakai istilah warukum minan. Meskipun ya itu kita sensitif ya tentang istilah itu. Tapi Quran pakai, nggak antipati sama istilah. Paham nggak? Jadi makanya terus ngaji ini awal. Jadi kalau tafsir itu bisa dipakai hanya bantu saja. Kalau sudah begini kita harus pakai ya, tadi ya. Karena ini sudah tafsir ya. Wal milkiyah sunafil wilad. Itu kan tidak mesti kita kan. Sampai nanti terjambat, wong milkiyah kok tunafil. Artinya kita gak langsung shock, itu gak langsung bisa melawan, karena itu langsung menafikan ketuhanannya apa? Bisa. Coba kalau kamu pakai teori ilmu kalam, pakai teori fisika, itu lebih langsung lu emang bisa. Pengiran dia, itu artinya lu jadi pengiran yang proper. Ya pengiran dia merotol di dating piye, caranya kan bulat tuh. Akhirnya apa? Bulat. Iya tuh. Akhirnya kan apa? Bulat. Mulanya sing enak gitu kan. Unsur dari Tuhan itu apa? Apalagi dari tauhid dari awal dengan Tuhan dari itu tidak singlah ada saja tidak cuma dibagi-bagi. Dengan punya Tuhan artinya apa? Dengan punya anak artinya apa? Paham gak? Jadi ini harus yang kayak gini sampai harus karena ini sudah tafsir. Karena kalau tafsir itu kadang khas Arab ini. Kalau dalam teori Arab anak itu mesti marisi dunia nikah. Orang Arab paling seneng dengan warisan. Oke long Jawa, bila ada di bapak kiri kan biasa rapakan warisan. Malah mayoritas rapakan apa? Warisan. Bapak yo kiri sama bapak kiri.
Wong zaman bae iku wis kere, sawah orang kerja. Entek ning bapake putu ra keduman. Wong sing sawahe sak antar-antare ra putu entek. Kok dhisik sak antar-antar iku ra mbake sitok, anake 8. Sak antar-antar dibagi wong. Anak 8 dia anak 8-an. Nek arek sak prasinan. Nek Jawa iku nak bae kuwi puture maget kere. Nak bae suke ra putu jadi kere. Payah dadi. Aja lek tahu ya. Oke, tuan tanah yang rampas ya tuan tanah. Ya, kalau bisa baku Badroman suka-suka misalnya naruhan tuan tanah. Basitik itu aku orang tuan, entah. Jadi misalnya dua itu kode, macam entah. Daerah butuh entah. Saya kira-kira ini bayar sampai jadi sawah. Lah rantai biar anak sunat adol sithik. Kok anake kawin adol sithik. Terakhir bludek mate yo jane. Ngawekno pisang omah didol. Terus terakhir wasiate kok karek sitok jeng aku mati go biaya. Kan mati deh. Iya nyata. Awalnya wong Jawa kok diarani wal milkiyah tuh nek gak sanggo. Teke beda, jenis teke kok beda. Arab wis mbok warisan ning Jawa Gus. Mane ki Jawa ki Arab beda. Kiai Arab nak pidato ana wong mati ku tirkah dibagi sing apik. Mane Quran terangno carane bagi tirkah. Ku mesti wong mati duwe tirkah. Mane yusikum wa fi auladikum bi zakari bi hasil. Jawa wali arpate sing digawe utang. Mane ki Jawa nang lepas dana aja ku ora jajar sepakat nak wonten hak adami. Tirkah ora ana mati kumumna nak wonten adami. Nak menawi boten amprat gitu nang Ibrahim. Nak amprat ditake. Ora bakas tirkah, bakas apa? Oke. Itu wong Jawa ora kiai nek wong awam sing diutang. Bedane nek kiai utang di pondok apa rada muruan nek wong awam utang tanggane tapi jeneng utang wis koyo mbok sematut apa dhisik-dhisik utang koyo. Ana ngerti kiai pidato mesti khas. Nak wonten hak apa? Yo ono tenan betul sur Jawa. Kamu deh, lu jadi diteliti ono tenan. Wah. Cara tak pondok mati di pondok malah ngeri. Teguh tak ono warung-warung. Sampai mati di pondok. Wes nek koperasi kok ora ono utangi santri wis urung koperasi jadi. Mulane orang wal milkiyah kok ora apik tau? Mereka ada orang Arab nak wiladah mesti dadi milkiyah. Akhirnya wiladah mesti ono apa? Jadi sikum wa fi aulatikum lidzakari bisu hadil. Sabana Quran jas alunaka anil kalalah. Ini murun halaka laysa lahu waladu wa lahu ukhtun falahani semua. Wong Arab nak lapor mlete-mlete. Ono kalalah ya Rasulullah, saya ini orang kaya. Kula mboten gadah anak. Kula nak mati sing marisin. Kalau tak apane mlete. Kula nu tiang sugih saja anak. Sampai ini murun halaka laysa lahu waladu wa lahu ukhtun falahani semua. Nak kowe ra duwe anak tapi dhewe itu falahani semua. Wa huwa yarithuha illam yakul laha. Itu kan betul. Ada orang Jawa takoke nabi, kan nabi kula mati ben gak ana hukum piye ya ora berangkat. Oh, ora ana hukum terusane to. Wong mati ana hukum terusane nek ditirkah. Lah nek ditirkah kan bener-bener akhir dari segalanya to kan. Tanpa jejak kan apa? Jadi berakhir matine to. Iya, wak buyutku mati wong cek kenang sama kopi madrasah, sama kopi masjid cek dikenang. Masjid naruhan jenenge masjid Darurah Baitur Rahman uga dhisik wakofe buyutku Baitur Rahman. Kayak awake mati kan tanpa jejak. Kok ora ninggal tirkah. Mati tanpa apa? Sing juga jejak garwani kan. Pas sepuh juga. Saya kau nanya sanar wani apa buat betul anak kiai saiki enak to Kak. Rata-rata pas sepuh do menangnya kok. Kayak bangun barang menangis. Ya udah apa lah mati sih betul. Paling do bagus sih mati saya ada. Cara kamu udah zaman itu apa Kak? Kamu tidak tenan kok. Jadi orang Arab itu ana teori wal milkiyah ku nafil wiladah. Kok dhisik angger wiladah itu mesti tak tadi napa? Al-milkiyah. Kulon utawi saben-saben siji lalu maring Allah kon itu naik nampa kabeh. Mesti una tekse taat kabeh. Taat ai kulun tekse saben-saben siji dimaklan perkara yura kang den kesakno apa mamen bisa ngikuti. Wafilan itu tetap ing dalam dawuh takwibul akil te menangno dari sing dene akal. Iku variasine Quran. Jadi balahu ma fis samawati wal ardi ma kan layak akil, paham enggak ya?
Bareng ma iku nganggo napa satu perangkat sing layak. Tapi bareng kulo lahu qanitu nganggo perangkat ya yakil. Nggo qanitu nak jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim kan termasuk jamak li mudzakkarin napa? Adilin. Jadi wa fihi tahmibul akil. Karma la yakil saiki nganggo napa? Adil. Ini tafanun orang bahasa balaghah ini tafanun. Kayak variasi redaksi. Bagi samawati wal ardi. Kita awal sing gawe boro-boro langit wal ardi lan muji di rumah sing gawe samawat. Kaya ayat ngene lho kan enak. Sing maca wong kaliber rasional iki sapa? Mahasiswa Jogja itu tak wacana ayat iki seneng. Bukti bahwa Tuhan Isa itu tidak Tuhan. Kan bisa gitu. Kalau orang Kristen mengatakan Isa itu Tuhan, harusnya dikatakan bahwa Isa itu lahir tidak di bumi. Orang Kristen itu lucu. Muni Isa pangeran tapi sejarah lahir di Bethlehem di Palestina. Berarti ya di bumi. Orang melok jadi bumi kok melok jadi pengen. Kok pengen nek teko-teko jadi. Nanti ini darah Isa itu pangeran kudune di sejarahno wujud sedurunge bumi. Mulane dari Quran nak mlepuk bagi usam aku sing gawe langit bumi. Cara pangeran nak, cara tangkap melek. Sing gawe langit bumi wong Isa lagi sing bumi. Berarti ana melok gawe lho. Paham enggak? Orang melok-melok apa? Orang melok-melok gawe sing dadi napa? Pangeran kok penak. Datang berkuasa. Saya ya enggak kayak ayat gini kan kelihatan linear, kelihatan biasa saja. Tapi setelah diterangkan secara mantek, itu membunuh betul kemungkinan Isa jadi Tuhan. Iya lah kak, sifat nak Allah di langit bumi kan biasa. Jadi dalam konteks Isa kelihatan sekali bahwa sifat ini benar-benar menafikan kemungkinan Isa jadi ke Isa orang Kristen tak sejarah itu lahir ning bumi. Paham ya? Nak sejarah lahir ning bumi berarti dia ini ramelok gawe, ramelok gawe jadi beda apa? Ini kalau bolak balik cerita, aku seneng gue Islam jadi wartawan sinakal nakal, seneng rasional ya. Kedetinya dari wartawan Kristen kan. Kata siapa Muhammad kekasih Tuhan. Kalau kekasihnya ngapain perang Uhud kalah? Masa sama kekasihnya dibiarin. Kata orang Islam Muhammad kekasih Tuhan tapi perang Uhud tak kalah. Masa kekasih itu dibiarin. Dari orang Kristen, dari wartawan Islam ya. Wah, memang Tuhan tuh gak mutu, nolong anaknya aja udah bisa. Kata orang Kristen, Isa anaknya pengira. Lalu itu deh orang Kristen, Isa mati Isa. Wah, Tuhan mengeram, nolong anaknya bisa. Menangnya hari Kristen, wah, gue parah juga. Sebenarnya gue parah, nolong anaknya apa? Jadi kadang sangat melak, ya penting kan. Ya, mana kok dukun-dukun itu juga cangkemnya lah. Dukun mati juga dia dege. Dengan mati juga deh. Kiai dari omai kriat-kriat ngono jadi ijazah ben jebar rezeki. Nek mati ya jebar. Ora ana to. Jadi ada apa orang tak lah tuh kok sabar duwe kapan teruji. Lalu ada tuh gini tuh apa? Sabar tuh masuk ke. Sambung. Memang Tuhan tidak mutu. Bukan tolong anak ya, Pak. Menengah. Lalu kan anak berkak. Guyonan tapi penting bahwa kita punya logika ilmiah. Iku mau jadi sama radio lagi. Awas sing langit. Dia gawe bumi ramal-ramal. Lah kok itu dadi apa? Pakai muji di rumah. Tegese te Allah. Di ayat ini kan untuk menjawab konteks bahwa Isa tidak Tuhan. Termasuk caranya menjawab bahwa yang menciptakan langit bumi tidak Isa. Berarti sama waktu te Allah sing gawe pira-pira langit wal ardi lan bumi. Muji di rumah. Tegese gawe langit lan bumi. La alam misalan ora ing atase contoh sabako kabudisi apa misal. Wa idza qadala nalikane mutusna sapa wa arep dadi sing sana sapa amron ing siji keputusan ijazah tekse wujud nama saya namanya kulum sini amr sama nani kayak amr ya amr karena dalam bahasa Quran kayak amr itu beda dengan khalqu. Kalau amr itu bisa kun fayakun tapi kalau khalqu tidak bisa. Allah punya sunnah kalau khalqu itu ada takdir kalau nggak menanya ono proses. Kalau uang habis ke uang lewat mani, patang bulan dino, lewat alat, komputer sampai uang itu jenis kol. Karena uang alim-alim itu innama amruhu idza arada syai'an yaqulu hukum. Ini kok amru. Amru itu bisa setiap detik. Ya detik loh, amru itu bisa detik. Soalnya ono kiai, ono wong saleh, komitmen gak sih? Bisa wae selintas ke bensin. Engko selintas nanti. Foto.
Wong sing seneng zina iso wae salintas kepengen tobat karena ini urusan am. Sebab itu Nabi ngendikan ya qalibal qulub tabiqul fi ala di. Kan betapa mudahnya rubah manusia. Kita misalnya wong soleh, anti zina entek kan. Kadang-kadang terlintas kepengen. Podo waliane iso terjadi. Wong nakal koyo apa sebelahne justru terlintas kepengen. Lan Nabi donga koyo Nabi meskipun soleh lah ya qalibal qulub tabiqul fi. Wong mbek anak yo ngono, mbek bojo kaya apa kan lagi seneng bojo, sadek mung ora ono kowe nek ora wani urus. Gua soleh ngelem. Barang kadang terlintas. Bojo jen problem, ngel-ngel tok. Penggaweane repot. Kowe kok anak yo padahal nek umat Nabi dari anak ku berkah. Nek umat ra waras ngel-ngel wong tok anak kok. Iku jenenge amr. Kalau amr itu bisa rubah kun. Tapi kalau khalqu tidak bisa. Makanya di Quran yang disuatu keterangan di Quran ala lahul khalqu wal amru itu padahal cara teori nahwu wal atfu yaqtadil mughayar. Allah itu punya hak khalqu dan punya hak amru karena amru dengan khalqu itu beda kan. Lain dengan Quran ala lahul khalqu wal amru. Itu beda nak. Makanya tidak ada ayat innama khalquhu ila rusasian. Karena untuk khalqu mesti ada proses. Sing ana innama amru. Paham ya? Mulai rasa dimaknani, kalau amru itu ya amru, makanya amru beda dengan kalau kholku mesti khalaqa samawati wal arda, kita di ayam karena kholku, paham ya? Mulai butuh 6 dino barang, mereka apa? Kholku. Kalau amru hanya butuh kun, contoh gampang pikiran. Mana sampai nasi minum ayam qalibal qulub tapi qalbi. Kau apa? Wong gampang itu. Kaya wis sapa wae tau ngalami lho. Kadang kita alhamdulillah dadi kiai ngurusi agama. Nek pas umat api, pas umat bareng duwe ra duwe wong ra kiai duwe. Iki dadi kiai loro kabeh. Oh yo suka kene-kene. Jadi mau muni alhamdulillah, saiki muni loro. Nek dapat apa? Rubah. Mergo amru. Ya Nabi juga yang buka libal golub sabit kalbi apa? Mana dari Nabi nak ngenyak manusia ngono lah. Ahbib man sita asa ayakuna bagi demam. Wa ahbib man sita asa ayakuna bagi demam. Wes kowe nak seneng wong tak ndak ndelok tenang. Mau suatu saat tak dimusuh. Kowe ora musuhan wong tak ndak nang kok boleh dadi musuhan boleh pisana. Paham ya? Padha seneng dibeli kok suka. Nah, kalau ini masalah partai politik, uang kode caleg sak partai kita bersaudara. Jadi ya rebutan suara terbanyak. Itu barang abdi bama saya bagi. Jadi saya Indonesia musuh untuk Belanda. Saya ingin mahasiswa Indonesia yang kuliah di Belanda bagiannya raka rumah dia lah. Padahal dia musuh. Macam nom-nom seneng kuat. Ayah Amsterdam menurut senengnya raka rumah. Padahal dia yang mati ini buyut-buyut. Nah, siapa sih raga bangga lagi nak kerja di Jepang? Atau kelar teknologi Jepang dan di Jepang mata ini buyut ya enggak dunia aku rubah cepetnya orang kan malah menjauh saya kira lebih gampang gendeng ngomong Arab ke kasus TKW atau ngomong Jepang berapa sering banget itu kan betapa rubahnya apa saja mereka amru paham ya bolak-balik mereka amru mulai Nabi nak ngadani wes akeh tentang uang tak karut jangan-jangan dari hidup mah kue gede enggak nang habis lan ning gone Quran dibedakno ana apa ayat apa ala lahul khalqu balam. Jadi ana khalqu. Iku nek ning iki ana baberi jadi. Iki ana kitabul amri wal khalqi. Jadi diterangno memang jadi detail. Kenapa ada khalqu ada diterang. Kalau masalah sujudul qalbi ada sujudul malaikat sujudul setan itu amr. Begitu variannya mudah enggak stabil. Agak stabil ini Nabi ngendikan ya muqallibal qulub sabit qalbi. Kan wong kan, ini kalau gue menjawab itu, nak lagi sumenang, wah sumen manis ya. Nak lagi rasa udah mungkin rasa lu. Wah ya bodoh, mau bersifati gini sumen manis, jadi bersifati orang. Bodoh, tapi kau tahu, mungkin sumen manis nak untuk kan? Ya mereka amru, jadi mudah sekali apa? Super. Lagi seneng jadi wong anteng barangnya khusyuk. Lagi rasa seneng wong oh. Itu akhirnya apa? Itu mudah sekali. Soalnya amron itu orang kodoh kholkon, tapi kodoh apa tak? Nak kholku mesti orang udun. Kayak khalaqa samawati wal arda mesti apa? Sisi tadi. Awak nak cerita anak kholku mesti orang tak khalaqaku min nafsin wahidah. Semaja alat mesti orang tahapannya karena kholku itu butuh waktu. Waduh, sak Quran kembali.
Mulane idza qada. Mulane ning kene qada ditafsiri aroda. Karena untuk urusan amru itu kan masalah iroda kan. Jadi qada sendiri maksudnya nafsirin apa? Aroda. Wa idza qada nalikane ngersano sapa wa amran ing siji perkara. Aroda sing ngersano sapa amran ing siji amr. Ida dawuh sing wujudna amr. Fa inna ma yaqulu mestine dawuh to nitahna sapa wala maring amr kun fa yakun. Ora fa inna ma yakhluq kaya mu yaqulu to karena amru itu hanya butuh kita, tidak butuh khotbu. Kunono perkara kaya pun mongkono apa ikhlas. Ewa mongkoti amr ku yakun bakal ana apa. Roti kira atem dikira asih nafsi lan asal kaya pun. Jawaban korona dadi jabil amri maring amr. Kun iku jawab. Kun wa amr dijawab kaya kuna. Wa qala alladziina la ya'lamuna lan ngucap sapa alladziina wa akil la ya'lamuna kang ora ngerti sapa alladziina. Kufaru Makkah terus ngucap sapa kafir Makkah lan nabi maring. Oleh ngucap ngene la yukallimuna wa ta'ala. Halla yukallimuna mbok yo ngomongi nak kita sapa Allah apa. Aku ngaku nabi mat mbok yo Allah kon ngodo langsung ning kita aku iku nabi ora kata rokal. Di anaka kala tak tenisira rasul utusane Allah. Utawa tak tina ayat to teko nak kita kok ayatun mbok pertanda. Lima yang perkara iktaroh nau kang jaluk kita malah sitika ngatasi bener sira. So paling gak kowe dibukti lah kowe rasul. Tapi bukti yang sesuai keinginan kita lah. Itu yang repot kan. Dia bukti tapi yang sesuai selerane mereka. Juga ada uang betulnya. Darah ini jadi dengan mandi sesuai selerane dia jadi suka tercapai lah kok tu. Jajal mandi ni kan. Wes pak adungan aku nak melarat sabar. Jumlah pas melarat sabar tenan orang arah ke film tungam. Tapi nak jajal suka kok. Ya padahal selerane orang Mekah itu mengukur nabi nganggo selera kanggo nafsu. Iku sing dimaksud ke Mekah iku autaku ralaka jannatu minapili wa inapin fatu fajiran haro filalan apa tafsir sing wae golongane ngono ngene iku dadi wong Mekah lan nukmina laka hatta sapa wa qalu lan nukmina laka hatta tafsir lana minal ardina jambua itu kan ukuran-ukuran termasuk fatu fajiran haro filalah tafsir mak aku para pangeran tenan mbok Mekah sulap kaya Mesir fatu fajiran haro filalah tafsir Altakuna laka jannatum min nakhil wa inab. Untuk terus mengkok sampai itu di perkebunan. Kalau Mesir, perkebunan jannatum min nakhil wa. Padahal Allah mengukur ayat tak pakai ukuran-ukuran materi begitu loh. Allah mengukur ayat nak Muhammad Nabi mulai kecil ditakdir maksum, enggak pernah dosa, enggak pernah goroh, enggak tahu selingkuh. Itu cara Allah ayat. Paham enggak men ini? Cara wong kafir ayat to, ayat disugai juga mana kan. Nah, mana ayat ya apa? Disugai. Oke, dengan mandi ada ijazah toko laris sih. Nah mandi urusan sabar, barang tabah barang. Jadi ayat mulai maksudnya nafsiri ayatun mimma iktarofnahu. Karena Nabi ya punya ayat, tapi kan enggak mimma iktarofnahu. Iya loh kak, kayak awak dewi jadi kiai. Cara sadar kiai itu bener awak dewi sholat jamaah istiqomah mulan. Mestinya untuk dikatakan ya sudah. Tapi kalau suka-suka gendut-gendut kan gak ngono. Masuk ponari ngono iku. Aduh, dok bledek. Tidak ke Sulaiman kan terus ukurannya kan artinya mereka ngakoni kiai kita kan nunggu memang apa? Tiktaroh. Prestasi kita istiqomah barang corong juga gak masuk. Istiqomah rusuk sampai. Nah, cara pengiran ayat Nabi Muhammad jadi nabi kan udah cilik agoro terus yang ngono niku lho. Saya itu nulis, ini cara pengiran aja, cara kafir Mekah ya toh apa? Ayat tenan ayat Mekah ditolak kok Mas. Mesir patu fajiral anharo filalah. Ya ngeri no. Malah aku nala kok itu menuju profesional tarkono kok. Malah ngeri men. Paling gak ngene lho, matake kekasih pangeran itu terus gembel. Omamu kok mesti ora ta ngono paling gak wis. Ya aku nala kok itu menuju profesional. Jadi omam bertatakan cinta. Terus ana sing duwe, mergo sing duwe maka kekasih pangeran entuk. Soal tarkoh sama, tapi iso miber amat paling gak. Wah kan aneh kok jalan. Kiai paling jadu kok. Nah, macam Barwani Mbak Hamid seorang kon miber ukuran wali repot. Ya mesti kangelan to. Gak ukuran kok sing ra karo. Mulane ning kene Imam Suyuti pinter nafsu. Sebetulnya pangeran wis ngecek ya. Cuma ayat ning kene kan sing mimma iktaroh. Ayat yang sesuai selera mereka. Repot. Pengiran komentari kaza jika qala alladzi lam yuqbihi mustaqil. Kaza jika mengkono-kono kafir makola haula kaya oleh ngucap sebuah haula mengkono kafir Mekah. Kala ngucap sebuah lagi wong akeh mengkopi sange iki kafir Mekah.
Ya tren-tren begitu itu sudah sering terjadi. Ini kufari umat yang berapa kafir berapa umat al-madiyati yang muslimat yang dia iman yang berapa nabi-nabi ini kafir mereka. Misal kolihim sepadanya pengucapnya kafir. Minat ta'amti sangking ngel-ngel batolah wilayah kafir. Itu kali orang Israel ya. Israel itu enak-enak uang mereka. Mereka wa andalna alimul mannan apa? Wasallu. Aku lu minta ibadah marisan. Aman mangan manul selalu padahal gak usah masak karek makan. Cari Bani Israel itu. Sahabat pada para pangeran menumuk sifat ora khusus. Pada para pangeran jalan nasiro ala to amil wahidin. Patulan aruf bagayo kerjana membantu betul. Ardu bakuya wa bisa yang ini lemat. Selera sitok menu sitok ya bosen toh. Samusa. Jadi ya nasiro ala to amil wahidin. Wes deh. Ora nuruti mung dhisik-dhisik ya ngono. Lan Nabi Musa mantap, jadi dia tongkat keramat. Semangsane ya tahu tinggal hal-hal yang kaitan dengan religi itu. Ya menggusing sesuatu di dunia. Nasi pedu memandi mujizat mesti ngono. Terkenal di pedu memandi. Orang suka pikiran ibu buka toko ini. Kalau nanti ngapain nyalon Abu Bakar jadi kita ini rugi dari pedu memandi. Mereka orang arah hal-hal yang religi. Angka ngarah lek ana wong kiai jenengan mandi kula nyuwun dungan Husnul Khotimah. Tekan sing santri lain misalnya iki ora ngarah. Dadal tak kok napa kami suruhan tak karo. Apa taun sing ujug gak ngono. Nek ngono ya apik. Artinya apa? Lho nek zaman sahabat ngono tenan. Sahabat sing imane kuat itu mesti begitu. Ya Rasulullah dilani ala amalan yukaribu minal jannah yukariduni minan. Bener-bener parke Allah, parke Nabi ning Allah bener-bener dimanfaatno ya urusan agama. Mbok kula warai carane para swarga aja sangkong apa. Lah nek gento-gento ya tetep dunia kula dumare barokah, toko kula lah. Itu mesti begitu dalam semua sejarah kita. Mengenai pendidikan Nabi tidak ada generasi terbaik kayak sahabat. Karena generasi setelahnya meskipun iman itu keduniaannya rasa dipungkiri. Ana wali terkenal dengan iman sih. Mesti sing rono wong ngabe gepo, wong ngabe jabat, wong. Kalau dulu zaman Nabi enggak. Malah ada suka-suka rono tahu sedekah. Ini mau kayak Tolha. Ya Rasulullah saya ini orang kaya. Motor duit aku kelotok. Kalau gak ada sini. Tak kok aneh sombong-sombong pak. Sampai orang Quran ya selalu nakam ada. Tak kok kue mas. Dia caranya sedekah. Cara saya kong soal lain boleh sedekah. Tuh bisa melebur-melebur. Muyas alunaka kok maza. Nak rawong lomo. Atau dunyanya lomo. Cara mengenai kita sudah lalu, cek di kebang mana ya? Ya selalu nakam aja ya gitu kok. Bicaranya lu, lu tenang nggak? Misalnya sampai suka, wong Jeporo, mesti soal kiai pengen bangun untuk Jogja, pengen bangun untuk Solo, kurang akeh, cabangnya kurang. Yang soal betul, agak mental ngomong. Takuan ya selalu nakam aja. Di surat Kalalah, kalau sering ngono, ayat Kalalah. Ono sahabat tak? Ya selalu nakam anil Kalalah. Ya Rasulullah itu suka. Kalau nak mati belum gajah. Kalau kayak nosinda, tak kok anu melete. Melete apa? Jadi ini meruun. Salah kali salah walau nawa. Aktun palahan apa? Upan tak kok aneh khas wong loma. Sing waras saya tak ya. Itu nyawa zaman saya. Zaman sahabat boleh. Ganjar. Alasan itu sih. Nanti nangis, iya. Nanti nangis aku. Ya Rasulullah yang juga sakit sedekah posone kabeh. Solu nakama ni solu wae sumu nakama masuk. Kula sedekah 10. Sekire takoki kula sedekah. Sebelum mun kire carane sedekah. Dengan Nabi ya Nabi kulit tasbihatin sedekah wa kulit. Kire takokane carane sedekah. Saiki yo payah. Oke, tambah juga kalau ya cabangnya boleh. Kalau wong juga. Aku bilang boleh, bilang apa itu? Peresmian apa sini pom bensin kan jadi bilang aku rata kau sini tujuh kita makan ya aku mah bijian juga orang sedikit ini tidak karena kan pom bensin itu itu wah kata makan rugi ya sama negeri roba ada lagi dan juga dia apa mau gagal pengen ngomong yang juga sih aku biasa punya kudu orang ya awal dewi kudu ya nanti tapi nggak tahu biasa. Mereka uang pikirannya mesti dibanderol. Iya. Wah, mesti uang sugih orang arah. Kepengen tawasul dia diamplop itu baik pantas saya kira. Gimana malah ganteng dia kudu. Tak murah seneng. Yang jero kamar kalau orangnya uang.
Tapi tak mono apa sapa? Hanya kita. Ya ditarik. Jadi ayatnya tapi memang eksakna itu aneh-aneh. Kalau mengucap misal kolim suara dan pengucap kafir Mekah minta anu disanging angel-angel adalah bil ayat anu angel-angel adalah bil ayat lan kira-kira ayat asyabahat qulubum mirip-mirip pokok qulubum hati-hati nek kafir Mekah qulubum ing dalam kekafiran wal inati lan angat ya mirip-mirip asyabahat qulubum mulai dhisik jenis wong kafir ngono iku jenis wong fasik ya ngono nganti saiki jenis apa tetap itu tetap di dalam dawa tasliyatun utawi ngerem-ngerem utawi nyenang-nyenang nol nabi man kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qad bayyana al-ayati liqaumin yu'minun. Qad bayyana teman-teman jelasna sapa yang sunah ayat ing boro-boro pertanda. Boro-boro alamat kaum ketika yu'minun kang berprihatin sapa kaum. Ya alamun nanti saya bodoh ngerti sapa kaum ana yang satunya ayat dua ayat ing boro-boro ayat. Bayu minuna mengko iman sapa kaum. Fakiraku ayatin mengkode boleh ayat mahas meletani ayat tinggi sono kan. Iku tak anutun wae. Di sajane boleh ayat petane ayat tinggi sono ku aneh. Lah ayat tinggi sono cara pengiran niku ora sambung mek cara wong kafir. Kok cara pengiran Nabi Muhammad didesain tak tahu goro, uripe normal, uripe apik cara apa? Itu gale kiai bener berarti bener SBB. Cara kiai bener iki istiqomah jamaah prestasi. Cara sing ora bener prestasi opo? Prestasi nek tamu bupati lah, gubernur. Ora sambung, kok lek tak arep wis ora. Ayo lek ayo lek tak arep wis ora. Sing tok ngelem kiai nek ditawani bupati, sing tok ngelem kiai tenan oleh istiqomah jamaah. Cara wong awam kan gak sambung. Prestasi opo wong. Ayo ora sambung lek cara. Nek aku kan lek tau. Ya ngomong karo santri wah, iku kurang mas. Terus sama kamu nih mau nanti ya karuan, kita kena. Oh tangga aku keramat bilang, ini jalan ini lah. Dokter dia mah nggak cuat bawa duit tau. Jadi dokter bawa pulau kan, bawa suara kena karuan. Malah akeh. Alhamdulillah nih orang boleh. Malah aku seneng fenomena ponari aku seneng. Ben jadi sing tamu nih akeh rasa mbak akeh ponari. Ya juga pakai itu. Isi akeh wah. Dilak. Ibu panjang mengira dia peringatan, ya bang? Boleh loh. Itu lah. Kira tuh lagi peringatan gampang. Kemudian ukuran-ukuran saya ini diputar balik nanti. Zaman akhir itu masya Allah. Mulanya itu tobat. Nanti kalau dia jadi tak kamu ini, Mbak Hamid Pasuruan itu orang, pamuli waktu di keramat atau di kali. Kan bisa ngaji baik-baik bisa bakal. Agar gak bisa diceritakan ya tentang Kiai Hamid. Karena kan beliau sering tuan baik. Karena ngaji ini bakal diskripsi. Jadi tuan itu pundi ya ibu dapat dianggap pengenalan tamu pulau kata. Itu senang juga bakal ya. Saudara bahasa Jawa deh. Nampak ada kue tau itu menunjukkan bahwa wali tenang dari Mbak Hamid ini tersiksa dengan keadaan masyarakat kultus yang berbeda. Nanti terus ada teori-teori saja, uang murah oleh anak kesempurnaan. Itu yang gue jaga supaya anak-anak kultus berlebihan kan juga apa? Repot, bahaya. Malah ini gue cerita, gue berpikir, ini lagi Hamid sendiri itu nulis. Soal yang bawa oleh studi yai berapa anak. Ya orang ngelebih kan. Mbak Hamid nantikan. Nah, aku istiqomah jamaah ya boleh ganjaran, istiqomah kebaikan ya boleh ganjaran. Tapi terjadinya ini, bang repot. Mana mengalim kalian baik pulau kan? Aku jenis orang alim yang mengikuti teori mazhab sufi. Orang alim itu sudah sikap awam. Kalau orang alim nak hilang awam ya, tetap dikultus. Mana bisa kudu disikap. Mana Nabi nantikan. Ketika Nabi sholat di masjid seminggu, orang minggu, sahabat dan kan pernah sholat mari baru pergi. Jadi Nabi itu sering punya perilaku yang menunjukkan dia itu basar mislukum. Nabi itu ya aneh. Tapi itu memang sejarah begitu. Ketika Isa terlalu sempurna, meleset jadi pangeran. Dia hidup apa? Ada Nabi tiap pidato mesti dimulai kulin nama anak basar. Itu bulan terus. Nanti Nabi paling sial. Nabi Isa disifati keramat orang, Nabi Muhammad orang disifati nakama gitu, wah nakama itu. Nabi mau disifati nakama.
Quran yo ana nabi disifati ora mungtu. Wa ma arsalna qablaka minal mursalin illa innahu la yaquluna ta'ama wa yamsuna apa? Ora ana nabi kecuali doyan pakanan lan makan-makane pasar. Iku sifat opo? Wong wali wis disifati jare tirakate ngene ibadahe. Iku ana nabi umur disifati layak uluna ta'ama wa yamsuna apa? Aku anyaran mulai sering nggak melakukan yang pasar. Pertama uang cek takut, gue jangan yang pasar. Ini takut medina. Tapi itu memang kalau seorang ulama dunia harus ada suasana yang sunnah nabi. Aku sesuai. Ya kudu. Iya, mahal diniati lah. Diniati itu tadi. Menerusno syariat bahwa seorang nabi, wali, ulama harus kayak umumnya orang, termasuk yang sunnah apa? Karena itu untuk menjaga energi. Ki Hamid Pasuruan dulu itu kan termasuk karena beliau itu termasuk mendidikan pasar uratif. Jadi beliau termasuk kiai moralis. Tapi kalau yang level kiai-kiai kados sing beda macam itu tidak begitu. Mbah Holil itu duwe garwa selir, iku malah mau bagus dadi. Beliau kiai induke itu. Ya mungkin padahal dulu ini yang di Sri Lanka sampai begitu. Jadi dulu itu memang ada dua macam, wali resmi dan wali-wali yang menjaga institusi kealiman. Banyak yang menjaga institusi kealiman kata oleh tani kata sekolah mereka lebih cenderung ada salahnya, meskipun tidak salah bisa ada salahnya. Yang untuk menjaga itu, menjaga kecelakaan kayak kasusnya Nabi Isa. Mana Nabi Isa itu direvisi oleh Nabi Muhammad. Muhammad cara memimpin orang yang pasar itu gelap, mangan ngarep wong akeh ya gelap. Bahkan ketika orang wong ngutus Nabi nak ngombe atau ge ngatur, finali murung-murung. Demi pangeran aku amantunya, aku sering roh nabi ngombe ngatur malah dibantah. Itu jono sange awame nabi kan. Bahwa inilah asyhadu annahu yasrab qaiman wa qaidan wa saking basariannya nabi. Jadi satu-satunya nabi yang oleh ulama sedunia, bahkan oleh pengikutnya sedunia ditambahi di sifat al-arad al-basariyah. Nah, Nabi Muhammad itu lebih sukses dibanding Nabi Isa. Karena Nabi Muhammad tidak blunder, dia tidak pernah diputuskan sebagai Tuhan atau Nabi. Karena teman biasa nih juga, orang kamar orang ciri khas nade pangeran orang. Iku beda dengan Nabi Isa, sangat khusyuk, sangat bener. Jangan terus iya. Banget terus iya loh, malas uang nggak tahu. Jadi sampai ini dari Barnabas nih Angel. Kalau kita pipi kanan, kan ngeke pipi. Nabi Muhammad ajarannya gak ngono, uang dijotos, terlalu jotos itu keliru. Ajarannya kok preman. Lu iya tuh kan? Iya, saya tuh misu kan. Paman Assalamualaikum ya Pak Tadu dijotos walet. Jadi ajarannya jelas kalau umum uang enggak. Kan gak kelas tertentu tuh, itu kan ajaran umum kan. Paman Assalamualaikum ya Pak. Jadi ya, lawan ya, lawan. Kan umum uang ya. Jadi repot harus satu-satu. Mana si bodoh di walet bodoh di repot. Tadi terus banget. Ayo, lah sadar tuh hilang, tak walet hilang loh Pak. Tapi ada ini loh Kak, betapa umumnya itu. Lalu Nabi nak kadang juga gak terkendali Kak. Nak ngendikan ini nama anak basar itu. Ya aku buka ma abdul basar. Wa afrahu kama afrahu basar. Aku yang menusul. Nah terus itu memuring. Sampai Nabi ngendikan saking umumnya lah. Mana Nabi yang sukses Nabi Muhammad dan Nabi Musa. Musa preman kan. Oh, gue tahu lah jotos dua kali makan tahu. Gedaan dia tahu kabeh. Nabi Musa itu malah tahu kabeh. Orang anak dia coba suka atau rosikin barang. Cuma tahu barang. Tahu job layan barang ya parah Nabi Musa parah meneh. Itu parah ya. Tapi lurus gak sih nganti mata mau dianggap nabi. Lain Nabi Isa itu satu-satunya nabi sing cara mimpinnya di audit pangeran. Itu sebenarnya yang maksud saya antakul talina kita ini wa umya ilahi ini mungkin nabi ya saat atau ujuk-ujuk gue berbuat dari pangeran itu asal usulnya. Nabi dia ada orang karena kita ngono. Agak orang lah kan Nabi dia kena hisap ngono. Nabi Isa kayak antakul talina kita ini umya ilahi ini mungkin. Iya asal usulnya. Karena Muhammad gaya biasa. Nabi kan ngerti loroi di satu perilaku Kak, mesti terus ditinggal. Saking khawatir dianggap wajib. Kalau ibadah di masjid, malah asal usul terawih kan ono Kak. Kenapa Sayyidina Umar punya tradisi terawih? Karena beliau yakin bahwa ibadah itu dicintai. Meskipun faktanya Nabi hanya melakukan 4 kali 6 kali.
Karena Nabi terkenal kan, dia ini nggak gede ngamal, itu ditinggal, anggap nggak wajib. Kekuatir itu dianggap terlalu serius. Oh mana Nabi pengen umum wong. Nabi tahu sahabat tak mesti gendong-gendong, mantan preman dia bilang, apa perang. Rekor, warga kosong. Oh nonton, enak ada di subuhan itu. Sahabat tak gendong-gendong, mantan preman dia bilang. Sahabat ada mantan preman bilang, tobat-tobat anyaran. Kalau walinya kok kali Joko ini mantan preman terus apa? Agar dijupuk mbak Nabi. Oh coy, aku lalu surat di bang mati. Ayah Nabi ngalah. Pak Ingkun tala buddha fa'ilan. Kalau itu memang satu keharusan yang arah keempat. Yo bela lagi rasa sanggup. Ini cocok Nabi rasa ngulah pokoknya oleh mungkin. Jadi orang pikir agak sab saja. Pakai dari cita-cita nengono neng tarah ini perjalanan nggak gitu. Begitu. Artinya betapa besarnya gue. Itu ya biasa saja. Ya karena memang makanya Nabi Muhammad itu gak ada sifat di Quran yang menunjukkan Nabi itu orang spesial gitu. Meskipun Nabi itu sayyidul awal wal akhir. Kalau Nabi di Islam Al-Quran harus sekedar mati. Apa imma ta'ukuti ingkolak tumala akuti. Mati itu masih terhormat. Tapi akuti itu kesannya akan kalah atau raja itu. Orang mati terbunuh itu kemungkinannya tidak jadi. Kalau strategi perang berarti gak canggih. Tapi terindo. Wong anti kiai kok mati kesantet pinggir wah raja itu. Ya tidak. Iku bayangan Quran apa imma ta'ukuti langkolak tumala akuti. Apa misalnya Muhammad mati atau terbunuh kecewa. Tidak boleh kamu kecewa dengan Muhammad hanya karena dia mati terbunuh. Kamu harus ngitung Muhammad sebagai yang membawa risalah kebenaran. Cek mati ini mati biasa, cek terbunuh. Kudunya rana pengaruh. Karena kebenaran Muhammad tidak diletakkan pada cara dia meninggal, tapi cara dia berjalan. Nah tapi kita dewi kan sering gaya ukuran itu. Ini gaya mati kesana sama orang keren. Paham? Sama ini cek cerdas. Bahkan Nabi Muhammad sampai dibayang Al-Quran apa imata. Aku tidak mata tuh. Iku nunjukno betapa basariahnya Nabi ditonjolkan buat dia. Nanti ketika Nabi Muhammad kabudut, Umar ngamuk-ngamuk, saking khususnya bahwa Muhammad gak mungkin mati. Ketika Abu Bakar oleh pidato kan jangkar. Mangkana ya'budu Muhammad dan fa'inna Muhammad dan satu-satunya tek Abu Bakar yang nyeluk Nabi jangkar. Karena dalam momen yang tepat, khawatir uang mengerano Nabi. Semua teks riwayatnya gak ada yang nyebut itu. Abu Bakar gak tahu selawat ini Muhammad dan jangkar. Nah, namanya ya Rasulullah ya Nabi ya Allah. Tapi dalam cerita itu gak jangkar lah kak. Tidak benar pas kaji Nabi wah. Para sahabat tutup foto siap, siap. Ya kan saat di arwani tak kiai era kita siap. Terus kalau orang suci di luar kita, seakan-akan gak akan mati. Muhammad mati. Abu Bakar tidak tuh jangkar. Sampai belum negara-negara jangkar apa menghina ya Rasulullah. Jangkar, ya itu saja Abu Bakar ada jangkar. Mangkana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad. Mangkana ya'budu wa fa inna wa hayyun la yamut. Cuma ta'ala wa ma Muhammadun illa rasulullah. Akhirnya jadi nomor nangis sampai ngambung Abu Bakar ke andil akrab hadil ayat. Aku mau kalah koyo-koyo atau moco hadil. Ternyata ayat itu dipersiapkan Tuhan betul. Jauh sebelum Nabi Muhammad kabudut ayat itu dipersiapkan betul. Bahwa kita tidak boleh mengukur risalah orang. Itu orang Kristen. Orang Kristen juga gak terima. Darah ini Isa dikatain Yahudi disalib. Cek muni darah ini diangkat ning langit, darah ini macam-macam. Juga padunya orang siap dekne be Nabi bagian sebelum mati nih kan. Paham? Itu tunjukno semua putus mesti berkebiasaan. Isa darani ning langit itu padha mbek hula tusia. Wah ya, hula tusia sing es ora trimo darani Isa Ali matine dia. Ya, Ali matine untuk bola. Itu intine padha, tipikal wong putus padha ora lho, si asing ekstrem darane. Padha wong Jawa sing ekstrem gak trimo darani Gajah Mada mati dia. Matine musno, maksud sampun jet. Paham enggak meneh? Tipikal putus kan padha tuh. Jerono ireng-ireng ning bulan dari Ali. Iya, apa lagi? Yang kurang kan, itu kan kawan siap ya kan. Malah saya ingin jadi pelajaran kamu, kultus berlebihan juga. Ini yang penting amalan. Mana aku senang nggak era-era saya. Wong menang diawani berkemulangi Quran, menang bangun berkemulangi tafsir alim. Sebetulnya lebih selamat begitu dari siaga. Tidak pribadinya. Kalau pribadi sebagai musuh ya tetap salah.
Kita tahu salah maksudnya Basaria lah, ya normal lah ya di masalah itu. Sebenarnya kan enak neng perilakunya kan. Jadi kita kenang Nabi Muhammad juga karena risalahnya, karena dakwah. Mereka nak personal lu ruwet kan? Kenapa? Ruwet tuh. Jadi nak personal kadang Allah menyifati Nabi apa imata? Oh kutilaru saya elek. Lihat ngomong nanti dipakai. Itu kan zaman ini kan. Kalau Nabi nganti ngomong nganti kabudut dipateni Wahsy atau dipateni apa Khalid bin Walid zaman kafir. Jebule kalah kan ngono lho, cara perang tanding kan jebule. Lan aku tau ngaji ning Yogyakarta ngomong. Nabi ono sing matine dimutilasi. Kok Nabi Zakaria matine dicincang. Itu nunjukno bahwa kenabian itu tidak surut, tidak ternodai hanya karena nabinya mati di situ. Bahkan Nabi Zakaria matinya dimutilasi, orang sedang nunggu segera sih loh, kan total. Jadi versi sejarah manapun Nabi Zakaria matinya kan bonus loh, orang sekedar mati biasa. Kalau versi Kristen kan Nabi Isa matinya disalib kan tidak sekedar mak. Nah sebenarnya orang Kristen cuma turun ke orang Islam. Nah wis niat Gus ada nganggo kita orang Islam. Bisa kan mendudukkan orang Isa kan sempurna. Diangkat yang mati itu walakin subiha. Mati kan juga. Nah cara Islam kan lebih terhormat mati ini Islam. Nah iya cara Islam mati ini Islam lebih apa? Itu akhir. Kamu ya. Jadi itu jadi pengalaman ya. Jadi memang masalah-masalah yang terkait kewalian, tenaga. Sebetulnya kita enak dalam badulah kalau istiqomah dalam barang istiqomah itu sebetulnya lebih aman. Toh dengan begitu toh kita sudah sangat hormat sama beliau itu. Paham ya? Tapi kalau mitos itu berlebihan, ya kayak gitu lah itu kira-kira sementara ketemuan itu bahasan lagi ini ngalam ini kan repot kalau menunggu serasa dibuktikan orang. Karena kalau itu menjurus ke kultus repot, risiko begitu itu tinggi. Cara syariat itu, kalau di sana kuta saja, di Idogiri itu kita itu terkenal sekali. Ya Hamid Rasulullah itu ngeluh sekali, curhat ke guru. Aku juga tak foto-foto beliau pas rawuh yang dari itu sering ke sana. Saya ngeluh. Mana dia tinggalin buat dia memang atau mau memang dia politik mau mana sih dia kontroversi. Kontroversi yang kedua saya juga WS mentak break mentak. Depan kontroversi yang marah. Kalau tekek dirokok masuk. Kontroversi orang mutu. Kontroversi gak bertoleransi. Kontroversi itu gaya pabrik kan. Nabi Muhammad yang mana? Nabi Muhammad itu mana? Sampai Allah sahabat yang cerita mumpama Nabi Muhammad gak Nabi tenan nyaris kok wong biasa. Sampai beliau diperilaku ngemil, sering dia tak dahar. Ambil menunjukkan Nabi ora pengeran ora ngaji. Sampun kun Nabi Muhammad trauma beda. Wah metodenya Nabi Isa itu blunder dianggap anak itu. Nabi Isa wis ora kawin. Sopan. Mujizatnya spektakuler, wah film mau tak. Dengan dia bilang mujizat kok, wah film apa? Wah ekstrim, macam serem tenan. Coba bayang orang mati itu urut, orang pisah bisa mah. Padahal Nabi Muhammad. Serah tahu orang mujizat yang wani ngono ngono. Mau cerita mujizat perkara Sayyidina Ali belen sebel mari ngono tok kan enteng macam. Mau terima apa? Kuti betul waduh. Sholat itu tahu lali. Kamu tuh kan masalah dasar itu kotor. Musanu ke kapal atan saya jangan ilah masa. Sholat tahu lali. Ini sholat dulu atau ke atas mulai. Orang itu yakin. Ini sholat modelannya namanya jinan lali. Kebiasaan apa tuh Allah? Engkau sahabat dia debat. Untung orang juga cinta kok. Kamu sahabat orang tinggi kesimpulan. Berarti saya ini sholatnya harus tak tapi apa? Apa tuh seneng sholat? Itu kan betapa basarianya sampai ngalami ngono lho. Disir bojo ya tahu. Bojo songo mimbargo ya tahu. Demo ya. Kan wis koyo umume wong tenan sampe ora rasane didemo bojo. Iya. Yang kuntu naturi kenal hayat tadi Jawa Cina tahu kan kalau demo apa? Bojo. Akhirnya Quran mewangkel terus sampai asal intalla kegunah lagi dilau azwajan khairam min gunnah. Gue nak bojo cek ngono pekat rapopo asal ayitul apa asal intalla kegunah lagi dilau azwajan khairam min gunnah muslimatimu minatin qanitan. Itu kan basariah sekali kan. Artinya yang dialami Nabi itu kan
Bahasanya. Kan bener kok Nabi Musa barang. Jadi Nabi aku itu bulat ya macam-macam. Akhirnya dia lulus ke sini nanti. Nanti kita kuda tidak lulus deh. Tapi orang keramat ke Nabi Yunus bisa yang keramat. Uang sini tenanan, lo uang sempurna nih orang. Khusyuk, wanteng, gak tahu menyakiti siapa saja. Urip itu dimasuh, mengenai darah Isa Al-Masih masuk itu kalau pakai pakaian itu putih-putih, terus tidak pernah ganti. Jadi dia memendetakan diri, juga bersih. Mengenai darah Isa Al-Masih. Awang kuno mana nih Al-Masih kan macam-macam. Dari sini rapi, warau macam apa cerita kuno dari berkesi kita apa? Rotor, rotantel, bulan saja mana. Al-Masih itu pakaian Masih itu khas Masih. Al-Masih itu pakaian khas resi gitu kan. Melane nih pendeta-pendeta wajib Ruhbaniyah. Melane buat Ruhbaniyah tanit tanda uher. Ruhbaniyah itu sesuatu yang khas religius ya kan. Jadi namungan itu tertib, terukur, terus pakai aja. Bila Nabi Isa mau terus pada Nabi Muhammad, ono sahabat yang kurang buka doan tekak. Ono sing apa sholat Melayu. Ono sing ada ya Nabi di beno. Lah kaya katakan tidak jadi kumun iki Nabi. Salah bae zaman kene ora. Lah kena apa sunat Melayu niku kula teng kamar utuh. Iya tak terima. Kalau itu tuh kan jadi wis tukar tak go kurang bisa apa. Lho kene nang ati ngono wae. Lho umpama Nabi Muhammad model Nabi Isa terus didongakno nang wis nang bar. Tapi amat biasa. Bahkan ketika salah berdoa di surga, Nabi kan gak dituruti, sampai 3 kali kan lagi bu. Asa nak menunggu yang ingin iki lu ya apik cara pengiran. Saya kan ragu dulu. Orang nak menunggu yang ingin iki lu ya apik cara. Ketika ada dituruti kan, itu mulai bedik. Berarti ya kan. Enggak tahu pelayan enggak. Dulu Nabi Muhammad betapa besarnya sampai begitu. Nabi Isa enggak pernah. Mau bisa bebas mati, mati. Sehingga karena seringnya nuruti kemauan umat ini kemudian dulu posisinya mutlak. Nah mutlak ini terus berubah kayak kemana? Iya kau gak sombong. Saat begini dia Hamid dia wanita. Umpama menghentikan secara syariat. Tetap uang mental. Masyarakat Indonesia harus siap menghentikan secara syariat. Salah nak. Namun menjamaah subuh, menwiridan, namun pun zuhur, mesti mental. Semua orang yang dihormati, mesti orang-orang yang secara syariat itu memang apa sih ngomongi manusia bima yubu ayat tabi tadi. Kemana orang kulit hak wala karena murah lagi. Ya betul lah, kan jenis yang muda. Dan ini cerita sejarah betapa orang-orang yang kita hormati ya. Lagi Badullah kita harus ikhtiar. Ada yang lewat jalur akhlak kayak Mbak Hamid, Mbak Wan. Ada yang jalur kulit hak wala karena murah. Itu Mbak Misbah, Mbak Ilan, ya kayak lah jenis. Dan ini harus menjadi khazanah. Tapi yang jalur akhlak itu sebetulnya sering loh. Mau di sana dia habis sebetulnya sering loh. Jadi jelas-jelas wali yang diakui sekarang ini wali-wali yang diakui. Nah beliau nuraninya ngeluh. Ya karena beliau tahu aturan syariat begitu. Kamu tahu Nabi Muhammad itu Nabi Sayyidul Awalin, Nabi Dawud yang dimulai kul innama ana basyarun mislukum. Wah rugi loh. Mestinya cara teori kultus rugi lah. Aku yang manusia koyok kul. Orang sabi hukum loh. Kalau sabi itu masih sedikit. Mislu persis kamu loh. Mislu itu kan tingkat keserupaannya kan lebih ekstrim loh. Mislu itu wis entek ngamek loh. Aku itu basyarun. Cuma yuha ilayya annama ilahukum ilahu. Itu menunjukkan bahwa yang penting itu risalah. Karena Abu Bakar yang bisa baca itu kan. Ketika Kanjeng Nabi tutup, Abu Bakar macam apa? Ayat itu wow. Apa idma ta'ufidillah itu justru nilainya dikutilah. Bahkan andaikan Muhammad mati terbunuh pun, itu kamu tidak boleh ingkolabtum Allah. Al-Quran oleh ekstrim wama yang kolip ala bayi balaya biru buah ada wah. Aku balik kafir udah bukan dong. Buat saya billahi syafir muaskan dan Allah akan membalas mereka yang kita. Mosok sing nyukuri mati ini Nabi dibalas apik kan ra lucu. Paham? Tapi maksudnya ayat itu begitu. Orang yang berlebihan mengkultuskan Nabi tentu tidak pernah puas dengan kesalahannya. Karena inginnya Nabi menjadi figur yang sempurna, hidup terus sempurna. Akhirnya tidak pernah syukur. Tapi orang yang lihat Nabi sebagai orang yang menuntaskan risalahnya,
bahwa dengan risalah Muhammad kita menjadi mukmin, menjadi tahu, itu sudah syukur. Jadi kemarin Nabi berhenti di situ saja sudah apa? Sudah syukur. Karena risalahnya sudah dianggap sempurna. Lalu Quran itu anti, kalau yang menghentikan itu al-yawma akmaltu lakum dinakum. Orang al-yawma akmaltu lakum nafsakum dinakum. Urusan agama sudah selesai. Wa tamtu alaikum nikmati wa raditu Islam. Nabi Muhammad telah dibakar. Sebab itu sahabat sepakat Nabi gak dikholif. Orang hanya bicara risalahnya saja. Sampai sekarang semua kitab ad-dakwah al-islamiyah, ar-risalah al-islam. Figurnya itu ya dihormati di Sulawesi gitu. Karena trauma dari saya bolak-balik trauma bergenerasi. Muhammad jadi nabi bernabi itu. Saya kecelakaan dianggap anaknya pengiran. Nah ini kados Ki Hamid Pasuruan, era Gus Idris yang pun kerja politik. Idris mana kerja politik? Ya kerja pidato. Enggak ini pas karsa ya melo-melo kampanye. Aku arwah ngaku dukung Pasuruan. Era Kiai Gus Udin itu kerja bisnis, kerja BKP. Itu sebenarnya normal, sebetulnya itu normal dari segi bahwa ada awal syariat ya. Jadi oke lah kita terima kasih sama Ki Arwani, Mbak Hamid. Tapi wong sing pencipta-pencipta beliau di berlebihan positif kan kayak Mbak Hamid, terus Gus Udin kan kayak Mbak Arwani. Itu tidak benar. Kalau begitu itu sudah berlebihan. Ada kata Kiai Memon anaknya kan jadi DPR putra-putra. Itu sebetulnya dari syariat itu bagus. Karena untuk menjaga tidak putus yang berlebihan. Meskipun orang lain berhak menilai ya mungkin beda, tapi saya secara syariat itu tetap kalau era sampean misalnya anak Julia itu boleh kan. Nanti kalau putusnya berlebihan nanti repot mas ya. Paham ya? Kita trauma dengan Nabi Sinten. Ini Quran yang menurut Alfa Imata. Tapi yang kita syukuri adalah sudah al-yawma akmaltu lakum dinakum. Ora nafsakum bener apa? Bukti. Inna arsalnaka anha ayatin sayyidin fakirafu ayatin mengkutabi dari ayat mahal kersani ikilah ayat jenisong aku ta'ala itu mengenai inna saat temen ingsun arsalnaka yang nugasna ingsun kaya sirah Muhammad ya Muhammad ya Muhammad bilhaqi itu barang hak bihuda tikse kelan petunjuk wah kurang tugas mas itu pokoknya tak utus tak nerangno kebenaran orang nuruti selirane wong kafir di Quran sengaja tak utus agak nuruti selirane wong kafir. Kalau sampai ini gak jadi ganjel, mungkin jadi kiai bener ada dia apa? Basiran hale berdua, man yang wong aja bahkan nuruti sepeman ilahi maring hak hujan nantikan suara. Wanaziran nan meringat noman yang wong lam wujibkan orang ibadani sepeman ilahi maring hak dan peringat no binari kelantar. Walatu salulan ora den jalui tanggung jawab siro, ora den takok isiro. An asal disakin sangka asal usule pendidikan kau. Maksud kowe dakwah ora usah nuruti wong kafir lah. Wong kafir gak nurut, iku ora urusan. Kok kan wong kafir kan ngene lho kamu. Aku aja nabi imam be Muhammad. Lah dene ora nuruti karepku, mung nuruti karepku aku ya iki. Gimana jare cara Quran. Ora tak turuti, Mas. Iku tetep ahli nar ora urusan. Cara cangkem elek ora gawane. Ora nuruti, Mas. Iku misale ra gelem nurut tetep ahli nar ora salah. Karena memang suci dan nafsiri ayil kufar malagum lalik minum. Ora usah ora bakal dihisab ditakoi tentang wong kafir. Takokane yen emah iku krana apa lagum gede kufar layu minum ora beriman sapa kufar. Dadi kowe ora usah nuruti karepe wong kafir. Kowe sebenarnya ngarep dihisab kenapa mereka tidak iman. Inna ma alika yang mestine wajib ing atas sira al-balahu ta nyampe. Wa fi qira'atin ing sisi qira'at bijasmitat al-lawan jadi lapat al-nahyan hale dadi.